Adik-adik, kamu mau kemana, Faas? Ke kota dong. Kalau aku ke desa. Selamat berlibur, Faas. Materi kita adalah pola keruangan desa kota. Nah, adik-adik, coba sekarang ingat apa yang kalian bayangkan tentang desa. Desa itu indah, tenang, dan damai. Desa itu sederhana. Desa itu kemiskinan dan kekurangan. Ya, semua benar. Desa berasal dari kata desi yang artinya tanah kelahiran dan tanah tumpah darah. Sebutan nama-nama desa: kampung, huta, nagari, wanus. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya. Unsur fisiografis adalah unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa, diantaranya tanah, air, dan udara. Sedangkan unsur ekonomis adalah terkait dengan berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan unsur politik dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam pengaturan hidup bersama. Unsur kultural, desa memiliki budaya atau kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan. Adik-adik, itu merupakan unsur-unsur yang ada dalam desa. Unsur pokok desa, ada apa aja ya unsur pokok desa? Unsur pokok desa memiliki daerah atau wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Pola tata ruang desa memiliki ciri-ciri yang sangat sederhana. Letak rumah dengan perkarangan yang begitu luas, rumah satu dan yang lain sangat longgar, serta memiliki halaman. Ada sawah, ladang, di luar pemukiman. Nah, itulah ciri-ciri dari tata ruang desa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang kota. Oke, apa itu kota? Ada yang tahu? Ya, kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen serta corak yang materialistis. Ya, karakteristik kota. Kota memiliki sifat penduduk yang individualisme dan materialistis. Yang kedua, hubungan antara sosial yang bersifat patembayan. Yang ketiga, adanya keanekaragaman penduduk. Keempat, pemandangan hidup yang lebih rasional. Dan yang kelima adalahnya banyaknya gedung perkantoran dengan berbagai fasilitas umum. Adik-adik, kita harus tahu apa saja sih unsur-unsur kota. Oke, ini adalah unsur-unsur kota. Yang pertama ada unsur fisik yang meliputi ada tanah, iklim, dan fotografi. Yang kedua adalah unsur ekonomi yang memiliki fasilitas kebutuhan warga. Yang ketiga ada unsur sosial, yaitu antara keserasian, ketenangan hidup, dan sebagainya. Yang keempat adalah unsur budaya. Budaya itu meliputi seni dan budaya masyarakat. Berdasarkan lokasi, pusat kegiatan kota dikelompokkan menjadi seperti telur. Yang pertama adanya pusat kota, terus ada selaput inti kota, terus ada kota satelit, dan ada juga suburban. Ini merupakan contoh-contoh dari pusat kegiatan kota. Interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antara unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non-fisik. Nah, adik-adik, ini merupakan bentuk interaksi desa dan kota. Adanya kerjasama antara penduduk, terus
adanya penyesuaian terhadap lingkungan, adanya persaingan fasilitas hidup, dan asimilasi. Bagaimana? Sudah paham antara interaksi desa kota? Ada tidak ya faktor yang mempengaruhinya? Ada dong. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota menurut Edward Ullman tahun 1987, yang pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi, kedua adanya kesempatan untuk berintervensi, ketiga adanya kemudahan pemindahan dalam ruangan. Kekuatan interaksi antar kota dalam suatu wilayah dapat kita hitung dengan indeks konektivitas. Berikut adalah indeks konektivitas sama dengan E per V, di mana E adalah jumlah dalam suatu wilayah, sedangkan V adalah jumlah jaringan jalan menghubungkan kota-kota tersebut. Selanjutnya, analisis gravitasi menggunakan rumus IAB sama dengan K dikali PAPB per DAB kuadrat. Contohnya, ada 3 buah kota, yaitu kota A, B, dan C. Jumlah penduduk kota A sebanyak 20.000 orang dan kota B sebanyak 10.000 orang dan kota C sebanyak 30.000 orang. Jarak kota A dengan kota B yaitu 50 km dengan jarak dari kota B ke C adalah 100 km. Pertanyaannya adalah, manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya? Apakah antara kota A dan kota B atau antara kota B dan kota C? Ayo. Dari A ke B, B ke C. Interaksi antara kota A dan B adalah 1 dikali 20.000 dikali 10.000 dibagi 50 pangkat 2 sama dengan 200 juta dibagi 2.500 sama dengan 80.000. Selanjutnya, interaksi antara kota B dan C adalah 1 dikali 10.000 dikali 30.000 dibagi 100 kuadrat sama dengan 300 juta dibagi 10.000 sama dengan 30.000. Nah, selanjutnya kita ke teori titik henti, di mana rumusnya adalah DAB dibagi 1 plus akar PB per PA. Berikut contoh soal. Jumlah penduduk kota A 20.000 orang, B 10.000 orang, C 30.000 orang. Jarak dari kota A ke B 50 km dan B ke C 100 km. Pertanyaannya, batas pengaruh kota A dan kota B serta batas pengaruh kota B dan kota C adalah, batas pengaruh A dan B adalah 20,74 km, sedangkan CD 36,63 km.